Cek 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 cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan sorry baru bisa upload. Waduh. Baru balik, baru bisa upload. Dan sekarang yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang pada akhirnya berhasil membuat orang-orang yang berasal dari Kekaisaran Qian mereka melakukan tugasnya membakar kuil suci yang akan membuat kerusuhan di ibu kota. Dan setelah menjalankan tugas pertama di sini Putri, dia pun kembali mendapatkan tugas dari Shenlang dan dia pun bertemu dengan rekan lamanya yang merupakan seorang utusan dari kerajaan Yan, di mana dia malam-malam memanggil rekannya ini, dimana Putri juga mengatakan kalau ada sesuatu yang luar biasa gila, di mana utusan dari kerajaan Qian mereka membakar kuil suci. Tapi untuk orang ini nggak peduli dengan itu semua karena itu semua nggak ada urusannya dengan kerajaan miliknya. Jadi ya udah, ngapain repot. Namun ketika dia melihat kalau Tuan Putri mengeluarkan sebuah buku, barulah dia pun ternotis ketika dia melihat judul buku itu, karena buku itu adalah buku kisah yang berasal dari wilayahnya. Dan itu adalah buku terlarang yang membuat orang ini dia pun kaget bagaimana mungkin Putri dia memiliki buku ini. Dan dia juga tahu siapapun yang menyebarkan buku ini maka mereka akan mendapatkan murka dari Kaisar Yan. Karena itu adalah sebuah buku yang menceritakan tentang seorang kaisar yang selalu aja menaklukkan wilayah dan juga menaklukkan wanita-wanita cantik yang ada di sekitaran wilayah yang telah dia taklukkan. Bahkan dia gak peduli siapapun, wanita cantik pasti bakal dia taklukkan juga. Dan itu adalah sebuah cerita yang menyinggung Kaisar Yan hingga membuat orang ini dia pun kaget ketika mendengar Putri memiliki buku ini. Apalagi saat ini Putri juga mengatakan kalau buku itu didapat dari toko buku Tianfang. Mereka menjual diam-diam buku ini. Ucap dari Putri yang membuat utusan ini dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang berani menjual buku ini. Walaupun mereka menghasilkan uang, tapi tetap ini adalah buku yang sangat amat berbahaya. Resikonya terlalu tinggi, ucap dari orang ini. Tapi untuk Putri nggak peduli dengan itu semua, dimana dia mengatakan jika ingin mendapatkan buku ini dan juga penerbitnya, kau bisa pergi menuju toko buku Tianfeng. Dia memiliki buku ini di gudangnya, ucap dari Tuan Putri yang membuat utusan ini dia pun tahu kalau ini semua adalah rencana dari Tuan Putri untuk menyingkirkan seorang penerbit buku. Itu membuatnya pun berujar kalau ini sangat amat berbahaya karena orang itu dia tentunya akan dihukum dengan amat sangat keras oleh Kaisar Yan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Tuan Putri. Ya, aku ingin dia dihukum oleh Kaisar, ucap dari Tuan Putri yang membuat pria ini dia pun tahu kalau sepertinya Putri memang merencanakan untuk menyingkirkan seseorang. Hingga membuatnya pun bertanya apakah dia memiliki latar belakang yang kuat. Enggak, dia hanya seorang penjual buku kecil biasa, ucap dari Tuan Putri yang membuat pria ini dia pun bertanya apakah dia menyinggung perasaanmu, ucap dari rekannya. Dan untuk Tuan Putri dia mengatakan enggak, dia tidak menyinggungku tapi dia menyinggung saudaraku, ucap dari Putri ini yang membuat pria ini dia pun kaget. Kok iya Putri punya saudara lain padahal yang dia tahu saudaranya cuma dirinya doang. Dan tentunya hal itu membuatnya pun bertanya saudara yang mana. Tapi untuk Putri dia pun mengatakan kalau dia baru saja memiliki saudara baru karena dia telah membantuku menyelamatkan diriku, ucap dari Tuan Putri. Di sini pria ini dia pun paham dengan apa yang dimaksud oleh rekannya ini. Dan untuk Tuan Putri dia pun kembali menegaskan apakah rekannya ini mau membantu dirinya. Ya, tentu saja sambut dari rekannya itu. Tapi ya tentunya ada satu buah syarat, di mana syaratnya adalah dia meminta kepada Tuan Putri untuk tidak merusuh lagi. Karena biasanya Tuan Putri selalu aja merusuh ketika dia sedang mendekati seorang wanita. Dan untuk Putri, dia pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh rekannya itu. Dan benar saja kini utusan dari Kekaisaran Yan mereka melakukan sebuah penggerebekan di salah satu toko buku yang dimiliki oleh Tianfang. Dan itu membuat mereka juga menemukan sekoper buku yang sangat-sangat amat dilarang oleh Kekaisaran Yan. Hingga membuat utusan dia melaporkan kepada Kasim istana, kepada Kasim Kaisar. Dan Kasim itu juga langsung melaporkan kepada Kaisar tentang ini semua. Hingga membuat Kaisar nggak peduli karena itu hanya orang biasa. Hingga membuat Kaisar dia meminta kepada Kasim untuk menghukum orang yang membuat masalah itu, ucap dari Kaisar. Dan untuk toko buku Tianfeng itu adalah toko buku yang sebelumnya telah berselisih dengan Shenlang. Ya, patuh itu.
Paham kan maksudnya? Harusnya ngerti lah kalau misalnya kalian lihat di part sebelumnya. Waduh. Dan beberapa saat kemudian di sisi lainnya seorang pria yang bernama Zhang Xun, ya, putra kedua dari Zhang Choi, dia pun datang kembali ke istana di mana dia kembali berlutut untuk dapat meminta kaisar agar mau membebaskan bapaknya, yaitu Zhang Choi yang memang saat ini sedang dihukum. Namun ketika dia sedang berlutut, dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dan ternyata yang datang menemui dirinya adalah kepala sensor, yaitu Wang Chengzhou. Dan dia pun datang ke tempat ini untuk membisikkan sesuatu. Dan untuk kepala sensor itu seperti apa ya? Penasehat kaisar. Gue sebut sebagai penasehat kaisar aja lah, biar nggak repot. Sensor apa bang? Waduh, kepala ya penasehat lah, penasehat kaisar. Dan di sini orang tua botak ini dia pun datang menemui Zhang Xun di mana dia mencoba untuk dapat membisikkan sesuatu. Di sini dia pun membisikkan tentang apa yang telah dilakukan oleh Muncong. Dan apa yang dilakukan oleh Muncong adalah sebuah kejahatan yang tidak mungkin dapat dimaafkan. Dalam arti lain, di sini si orang tua ini meminta kepada Zhang Xun yang merupakan seorang penulis untuk menulis sebuah berita tentang apa yang dilakukan oleh Muncong untuk menyebarkan sesuatu yang akan menekan keluarga Jin. Dan di sini orang tua ini dia pun meminta kepada rekannya ini untuk membantu dirinya. Dengan begitu maka Zhang Choi mungkin saja akan dibebaskan, ujar dari orang tua ini. Dan dia juga berharap agar Zhang Xun menulis sebuah artikel yang benar-benar akan mengkoyak keluarga Jin, ujar dari orang tua itu. Sedangkan tuh Zhang Xun dia pun tahu kalau dia memang memiliki sesuatu yang sedikit bermasalah dengan Xielang. Tapi itu hanyalah masalah politik. Bahkan politik itu juga sampai berenggut nyawa saudaranya yaitu Zhang Jin. Tapi dia juga tahu kalau itu hanyalah sebuah permasalahan politik dan bukanlah dendam pribadi. Jadi dia nggak peduli dan nggak mau ikut-ikutan dengan itu semua. Namun karena memang dia adalah seorang penulis dan juga seorang ya kayak apa ya, wartawan gitulah. Oleh sebab itulah di sini dia mau nggak mau tetap harus menulis sebuah berita tentang Muncong. Karena jika tidak tentunya itu akan membuat kredibilitasnya jadi turun. Jadi mau nggak mau dia tetap harus menulis berita tentang Muncong. Tapi dia tidak terlalu kritis karena dia gak tertarik dengan ini semua. Dia gak tertarik dengan pertikaian politik itu. Tapi ketika dia sedang menulis, tiba-tiba aja dia pun ternotis dengan apa yang dia lihat. Karena tiba-tiba aja kepulan api pun muncul tepat di sekitaran dari dirinya, yang membuat dia pun sadar kalau ada yang terbakar. Dan itu membuat dirinya meminta kepada bawahannya untuk ngecek apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terbakar itu. Dan benar saja kini pelayan itu pun dia kembali setelah dia mendapatkan sebuah informasi kalau yang dibakar itu adalah kuil suci. Hingga membuat Zhang Xun dia pun shock. Dia gak menyangka kalau ternyata kuil suci telah dibakar oleh orang-orang yang berasal dari utusan kekaisaran Qian. Hingga membuatnya pun tahu kalau ini semua pasti ulah dari Shenlang. Dia pun berpikir jika saja kuil suci terbakar maka itu akan menguntungkan keluarga Jin dan akan menekan keluarga Su. Yang artinya ini semua pasti adalah sebuah pertikaian di antara dua bangsawan besar. Hingga membuatnya pun sadar ini semua apakah mungkin ini perbuatan dari Shenlang. Shenlang, kau sungguh sangat berani, ucap dari Zhang Xun. Di sini dia pun berpikir kalau Shenlang sungguh sangat luar biasa gila, sungguh sangat edan, dan dia juga merasa beruntung kalau saat ini keluarga Zhang tidak lagi bertikai dengan Shenlang. Dan dia juga langsung merobek tulisan yang sebelumnya telah dia siapkan dan diyakini akan menulis tentang hal lainnya pula tentang pembakaran kuil suci. Sedangkan di sisi lainnya untuk orang tua ini ternyata dia nggak tahu tentang apa yang telah terjadi. Dia nggak tahu tentang kebakaran dari kuil suci karena setelah dia bertemu dengan Zhang Xun, dia pun langsung kembali pulang. Dia kembali pulang ke rumahnya yang ada di luar dari ibu kota. Dan orang tua ini dia juga menulis sebuah berita untuk dapat menekan keluarga Jin nanti di dalam persidangan, dan juga akan melaporkan ini semua kepada kaisar hingga membuat keluarga Jin tentunya akan tamat, di mana keluarga Jin akan kehilangan kesempatan mereka untuk mendapatkan sebuah promosi seorang marquess. Ucap dari orang tua ini yang sungguh sangat senang yang akan menghancurkan keluarga Jin karena dia ada di pihak dari keluarga Su. Dan benar saja kini dia pun pada subuhnya kembali ke ibu kota bersiap untuk mengadakan sebuah persidangan dan juga melaporkan kepada kaisar. Namun ketika di dalam perjalanan kembali ke ibu kota, dia pun cukup ternotis karena subuh-subuh kok udah rame aja. Biasanya masih sepi. Tapi ketika dia ingin tahu dan meminta utusannya untuk mencari tahu, di sini dia pun kaget ketika dia mendengar kalau ternyata kuil suci udah kebakar. Dan itu membuat orang
orang tua ini dia pun berpikir apakah ini adalah ulah dari Shenlang untuk mengambil perhatian ucap dari orang tua ini. Dan ketika dia meminta kepada bawahannya untuk mencari tahu, ternyata itu semua bukan ulah dari Shenlang, tapi utusan dari Kekaisaran Qian yang melakukannya. Hingga membuat orang tua ini dia pun shock, kaget, bagaimana mungkin ini semua dapat terjadi, karena ini semua akan menekan keluarga Su. Hingga membuatnya pun berpikir apakah ini adalah ulah dari keluarga Jin ingin menekan balik keluarga Su, pikir dari orang tua ini. Yang membuat orang tua ini dia pun tahu kalau hal besar akan terjadi, dan dia nggak menyangka kalau ternyata keluarga Jin akan melakukan pembalasan secepat ini, ucap dari orang tua itu. Sedangkan di sisi lainnya, di kediaman dari keluarga Su, saat ini patria keluarga Su masih belum tahu tentang apa yang telah terjadi di ibu kota. Bahkan saat ini dia masih menikmati hidupnya layaknya seorang bangsawan besar, masih aja dilayani oleh para dayang-dayangnya. Dan sebagai seorang bangsawan tentunya dia hidup sebagai bangsawan. Waduh, menikmati hidupnya. Bahkan untuk kursinya doang, bantalannya harus wanita cantik. Waduh. Dan ketika dia sarapan bersama dengan putranya, di sini mereka pun siap untuk mendapatkan kemenangan setelah mereka melakukan serangan balik kepada keluarga Jin. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh orang tua ini. Namun di sini ketika mereka sedang asik berbicara, di sini Sunan dia pun bertanya kepada pelayannya tentang utusan dari kerajaan Qian, bagaimana kabar dari mereka. Dan pelayannya pun mengatakan dan juga melaporkan masih seperti biasa, utusan Qian selalu aja buat masalah, mengajak-ajak setiap hari, yang membuat Sunan dia pun membiarkannya, dimana dia mengatakan semakin mereka mencari ribut semakin bagus untuk posisi keluarga Su, ucap dari orang tua ini. Bahkan saat ini mereka juga sempat berpikir untuk menggunakan utusan itu untuk menyerang Shenlang. Dengan begitu maka Kaisar gak bisa membantu Shenlang karena yang melakukannya adalah utusan dari kerajaan lain. Namun di sini ketika mereka sedang berbicara, seorang pelayan pun datang terburu-buru dan mencoba untuk dapat melaporkan kalau ada sesuatu yang sangat amat penting dan juga mengerikan. Tapi yang ada tang, pelayan itu langsung digeplak oleh kepala pelayan. Waduh. Dan di sini pelayan itu sembari berlutut dia pun melaporkan kalau saat ini kuil suci telah terbakar. Ucap dari pelayan itu yang tentunya mengejutkan bagi Sunan. Apalagi ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata pelakunya adalah utusan dari kerajaan Qian, yang membuat Sunan dia pun tahu kalau ini semua adalah serangan balik untuk keluarga Su. Hingga membuatnya pun sedikit kesal, tapi dia mencoba untuk dapat menahan emosi dan dia minta lagi semangkok sup bubur ayam. Dan ketika dia makan dan menyelesaikan makanannya, dia sempat terduduk sejenak untuk mencoba berpikir tentang apa yang harus dia lakukan, karena ini adalah sebuah serangan telak untuk keluarga Su. Tapi dia juga mengatakan kalau keluarga Su telah ditakdirkan untuk tetap ada di puncak, jadi dia masih dapat bersikap tenang. Tapi tidak dengan putranya. Dia pun tahu kalau ini semua akan sangat amat ribet dan itu akan bisa digunakan oleh Kaisar untuk menekan keluarga Su. Tapi untuk Sunan, dia pun masih bersikap untuk tenang dan dia meminta kepada putranya untuk ikut bersama dengan dirinya bertemu dengan Kaisar, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sedangkan di sisi lainnya di ibu kota saat ini Tuan Putri Ningyan dia pun digeplak oleh bapaknya, oleh Kaisar. Dan di sini Kaisar dia pun tahu kalau ini semua pasti ulah dari Tuan Putri. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Tuan Putri Ningyan, di mana dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia memberikan sebuah pelajaran kepada orang-orang dari Kekaisaran Qian. Tapi dia juga membantah jika dia yang membuat kebakaran itu. Dia pun mengatakan kalau dia nggak ada hubungannya dengan kebakaran yang ada di kuil suci. Namun tentunya hal itu tidak mungkin dapat dipercaya oleh Kaisar. Di sini Kaisar dia curiga pasti Putri ada di balik dari ini semua, dan dia juga tahu kalau ini semua adalah hal yang sangat amat berbahaya. Tapi untuk Tuan Putri dia nggak peduli dengan itu semua, di mana dia mengatakan kalau dia nggak terlibat dengan ini semua, hingga membuat Kaisar dia pun tahu kalau ini semua akan menekan keluarga Su dan juga menguntungkan keluarga Jin. Hingga membuat Kaisar dia pun berpikir apakah ini semua ada hubungannya dengan Shenlang. Ucap dari Kaisar yang membuat Tuan Putri dia pun mengatakan enggak, ini semua nggak ada hubungannya dengan Shenlang. Ucap dari Tuan Putri. Tapi Kaisar dia nggak percaya dengan itu semua. Dia pun tahu kalau ini adalah sebuah serangan dari keluarga Jin untuk keluarga Su. Hingga membuat Kaisar dia pun tahu ini semua pasti dari Shenlang. Dan Kaisar dia juga curiga apakah Putri, kenapa dia mau bekerja sama dengan Shenlang? Apakah kau udah tidur dengan dirinya? Ucap dari Kaisar yang dibantah oleh Tuan Putri. Di sini Tuan Putri dia pun mengatakan enggak, dia enggak melakukannya. Ucap dari Putri. Tapi tentunya hal itu membuat Kaisar
Dia nggak percaya. Di sini Kaisar juga tahu kalau ini semua pasti rencana dari Shelang. Dan Shelang, kau sungguh sangat berani hingga menggunakan putriku sebagai bidak caturmu. Kau sungguh sangat berani. Apakah kau tidak takut kalau aku singkirkan? Ucap dari Kaisar. Tapi ketika Kaisar sedang berpikir keras, di sini dia pun mendapatkan kunjungan dari dua orang Qasim, di mana Qasim melaporkan kalau saat ini Shelang dan juga panggilan kelima datang ingin bertemu dengan Kaisar. Begitu juga dengan keluarga Su, Sunan dan juga putranya datang ingin menemui Kaisar hingga membuat Kaisar dia pun tahu kalau mereka berdua datang untuk melakukan penebusan dosa. Kalian berdua datang untuk mengaku di saat yang sama kah? Ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia pun ingin bertemu juga dengan Shelang. Dan Kaisar meminta kepada Qasim untuk memanggil Shelang. Sedangkan untuk warga Su, biarkanlah mereka berlutut di depan sana. Ucap dari Kaisar. Di sini Kaisar dia pun tahu kalau ini semua akan menekan keluarga Su, karena keluarga Su mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kekaisaran Qian. Dan sebenarnya posisi yang dimiliki oleh keluarga Su kurang lebih sama dengan posisi yang dimiliki oleh keluarga Jin, di mana mereka dekat dengan kekaisaran Qian dan mereka memiliki sebuah hubungan yang sangat amat baik, di mana mereka bertransaksi secara eksklusif dengan kekaisaran Qian. Dan itu tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Jin dengan kekaisaran Wu. Namun di sini Kaisar dia juga tahu jika saja dia menekan keluarga Su dengan aturan baru miliknya, tentunya itu akan membuat keluarga Su mereka akan memberontak bersama dengan kekaisaran Qian hingga membuat Kaisar akan membuka front baru di wilayah barat, dan itu akan membuat sebuah kekacauan pemberontakan di wilayah barat. Dan itu juga akan berlaku kepada keluarga Jin. Jika Kaisar menekan keluarga Jin terlalu jauh, akan membuat keluarga Jin membuka front baru di wilayah timur, dan itu akan membuat pemberontakan pula hingga membuat Kaisar nggak punya pilihan lain selain menarik keluarga Su, menjadikan keluarga Su sebagai seorang marquess. Kurang lebih sama posisinya dengan keluarga Jin yang ada saat ini, hingga membuat Kaisar dia pun tahu untuk dapat menghadapi keluarga Su sungguh sangat sulit, karena keluarga Su mereka sungguh sangat licin dan juga terlalu mengerikan. Mereka tampak patuh dan juga setia, tapi nyatanya mereka sulit untuk dapat ditangani oleh Kaisar, hingga Kaisar mau nggak mau harus bersikap lembut kepada keluarga Su. Namun atas kejadian kali ini membuat Kaisar dia pun memiliki sebuah kesempatan untuk dapat sedikit menekan keluarga Su dengan apa yang dilakukan oleh utusan dari kekaisaran Qian. Namun ketika Kaisar sedang berpikir tentang apa yang harus dia lakukan, dia pun mendapatkan sebuah kunjungan, dan yang kali ini datang ternyata adalah Permaisuri, di mana Permaisuri dia pun datang untuk dapat mencoba untuk menenangkan Kaisar ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau kuil suci telah dibakar. Namun untuk Kaisar dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dengan ini semua, dan dia meminta kepada Permaisuri untuk kembali saja. Kembalilah ke kediamanmu dan tenanglah, semua baik-baik saja, ucap dari Kaisar. Dan Permaisuri ketika dia diusir oleh Kaisar membuatnya agak sedikit kesal karena Kaisar sepertinya menghindar dari dirinya. Tapi dia juga berpikir kalau dia tetap harus kembali mencoba untuk dapat mendekati Kaisar, karena dia takut kalau kejadian ini bisa digunakan oleh Kaisar untuk dapat menekan keluarga Su, mengingat dirinya juga berasal dari keluarga Su dan keluarga Su juga mendukung dirinya untuk tetap berada di posisinya yang ada saat ini. Sedangkan di luar istana saat ini, patriark keluarga Su, Sunan dan juga putranya mereka pun masih berlutut di depan istana milik Kaisar. Tapi untuk Shelang dia nggak berlutut, dia masih menunggu Kaisar sembari berdiri, nggak seperti Sunan yang berlutut. Namun melihat ada patriark keluarga Su di tempat ini, di sini Shelang tentunya dia harus menyapanya dulu sebagai saudara jauh. Tapi untuk Shelang ketika dia menyapa di sini Sujian, dia pun kesal dengan Shelang, dan untuk Shelang dia pun memberikan sedikit provokasi kepada Sujian hingga membuat Sunan dia pun tahu kalau putranya masih belum dewasa ketika dia menghadapi Shelang. Sunan dia masih belum berpengalaman, ucap dari orang tua itu di dalam hati. Bahkan untuk Shelang tanpa pikir panjang, dia tanpa ragu-ragu memprovokasi Sunan tepat di hadapan Sunan itu sendiri, di mana Shelang juga membenarkan rumor yang ada di luar sana tentang dirinya yang akan menghancurkan keluarga Su itu ternyata benar adanya. Shelang mengkonfirmasi kalau berita itu benar. Bahkan saat ini Shelang dia juga mengatakan kalau dia memiliki sebuah rencana untuk menghancurkan keluarga Su seutuhnya, ucap dari Shelang tepat di hadapan dari keluarga Su. Dan tentunya hal itu membuat Sujian dia pun kesal dengan Shelang yang sungguh sangat sombong. Apalagi saat ini Shelang terus memberikan sebuah provokasi hingga membuat Sujian dia pun benar-benar terpancing emosi. Tapi untuk Sunan
Dia pun masih tetap tenang dan dia mencoba untuk dapat menganalisa Shenlang. Di sini Sunan dia pun masih mencoba untuk dapat tenang dan dia pun berpikir, hey, inikah kelakuan dari seorang Shenlang yang legendaris itu? Pikir dari Sunan. Tapi Shenlang yang terus memberikan sebuah provokasi membuat putranya Sujian dia pun benar-benar kesal dan ingin melahap Shenlang. Tapi untuk Shenlang, dia gak peduli dengan itu semua. Bahkan Shenlang dia pun mengatakan kalau pembakaran dari kuil suci itu adalah rencana dari dirinya untuk dapat menekan keluarga Su. Dan di sini Shenlang juga terang-terangan kalau dia akan memusnahkan keluarga Su. Lagi dan lagi Shenlang pun mendeklarasikan kalau dia akan menghancurkan keluarga Su tepat di hadapan dari Sunan. Dan untuk Sunan, dia hanya tersenyum saja ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang. Hingga membuat Shenlang dia pun sadar kalau Sunan sungguh sangat licik, sangat tenang, dan dia juga tahu kalau Sunan adalah rubah tua yang sangat berpengalaman. Dan itu membuat Shenlang dan juga tahu kalau Zhang Choi adalah orang yang sangat amat tajam seperti pedang. Namun untuk Sunan dia terlihat seperti sebuah kolam beracun yang tidak terlihat tapi sangat amat mengerikan. Dan dia adalah lawan tingkat tinggi lainnya. Dia sama seperti Zhang Choi. Dia adalah seorang ahli strategi. Tapi untuk Shenlang, justru lawan yang sangat kuat seperti ini adalah hal yang akan membuatnya tahu kalau ini semua akan jadi jauh lebih menarik. Dan apa yang akan dilakukan oleh Sunan dan juga Shenlang di hadapan Kaisar, dan siapa yang akan didukung Kaisar? Apakah Kaisar akan menekan Sunan atau dia akan menekan Shenlang? Akan kita bahas di part lanjutannya. Nah, ini adalah pertikaian politik. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.